Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak children, kembali lagi kita membahas pelajaran ilmu hadis. Tapi sebelum itu, kita mari berdoa. Semoga Allah senantiasa memberikan kita hidayah, ilmu yang manfaat dan barokah. Ala hadihinnya wa bikulli niyatin sholihah li ridha'il bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. Oke. Ini adalah pembahasan selanjutnya mengenai hadis dibagi dari segi kualitas sanad. Ya, pembagian hadis dari segi kualitas sanad ada 3. Ada hadis sahih, ada hadis hasan, dan sekarang hadis dhaif. Sahih dan hasan sudah kita pelajari, bahkan juga sudah kita ulangan harian. Nah, sekarang tinggal hadis dhaif. Oke. Secara keseluruhan, hadis dhaif itu dibagi menjadi 2. Disebabkan putusnya sanad dan juga disebabkan faktor selain putusnya sanad. Nah, itu kalau dari putusnya sanad ada mursal, munqati, mu'dhal, mudallas, mu'allaq. Kalau faktor lain ada mudhaif, mutarib, maklub, syadz, munkar, matruk. Banyak ya pembagiannya. Iya kalau dari segi ini. Tapi kalau dari segi yang umum general hanya ada 2, putus sanad dan selain putus sanadnya. Oke, lanjut. Pengertian hadis dhaif. Secara bahasa, dhaif itu artinya lemah, ya, atau ada kecacatan, ya, atau sakit. Juga bisa berarti itu namanya dhaif. Atau kalau secara istilah hadis dhaif itu adalah malam yajma' sifatal hasani bifaqdi syartin min syurutihi. Hadis yang tidak memenuhi ketentuan atau syarat dari hadis hasan karena tidak memenuhi satu syarat dari syarat-syaratnya hadis hasan. Apa syaratnya hadis hasan? 1. Berisi informasi yang benar. 2. Sanadnya bersambung. 3. Perawinya sikoh. Sikoh dalam artian di sini adil. Dobit tapi kurang sempurna. Itu kalau hasan. Dobit tapi kurang sempurna. Kalau sahih harus dobit sempurna. Ya. Terus kemudian muru'ah. Terus kemudian ada tamyiz, ada balik, ya, Islam otomatis. Terus tidak ada syadz dan tidak ada ilat. Itu syarat-syaratnya hadis hasan. Lah ini tidak terpenuhinya salah satu di antara syarat-syarat tadi atau salah 2 di antara syarat-syarat tadi. Makanya disebut hadis dhaif. Ya, karena tidak terpenuhinya syarat-syarat tersebut. Nah, lanjut. Sebab-sebab kedhaifan ada sanadnya tidak bersambung karena ada beberapa riwayat tidak saling bertemu. Terus adanya cacat pada periwayatan baik pada aspek sifat adil atau kekuatan menjaga hadis dengan hafalan atau tulisan. 3. Bertentangan dengan periwayatan yang lebih sikoh. 4. Terdapat cacat yang samar atau merusak kesahihan hadis. Ya, intinya tadi disebabkan oleh terputusnya sanad dan disebabkan oleh selain terputusnya sanad. Ya. Oke. Saya lanjutkan. Ini iklan ya. Maksudnya gini. Untuk memahami hadis dhaif, terlebih kita harus benar-benar paham mana awal sanad, mana akhir sanad. Awal sanad itu adalah perawi yang paling akhir meriwayatkan hadis. Maksudnya gini, contohnya ada sanad hadis dari A, dari B, dari C, dari Rasul. Rawahu Bukhari. Maka yang disebut dengan awal sanad adalah yang pertama rawahu Bukhari.
Itu awal sanad. Atau kalau langsung ke sanadnya, maka A adalah awal sanad dari A. Ini kan urut-urutannya kan gini. Aslinya hadisnya ini kan urut-urutannya gini. Imam Bukhari mendapatkan hadis ini dari A dari B dari C dari Rasul. Kan gitu. Nah, awal sanad ini adalah Imam Bukhari dan A. Ini awal sanad. Imam Bukhari dan A ini awal sanad. Maksudnya digugurkan itu gimana? Maksudnya kalau misalkan itu gugur awal sanadnya adalah maka A tidak disebutkan. Rawahu Bukhari juga tidak disebutkan. Itu. Terus kemudian akhir sanad. Akhir sanad adalah perawi yang berada sebelum Rasul dalam urutan sanad. Biasanya sebelum Rasul itu mesti sahabat, gak mungkin tabiin, ya mesti sahabat, karena orang yang menangi Rasul disebut sahabat. Contoh, ada sanad hadis dari A, dari B, dari C, dari Rasul, rawahu Bukhari. Maka yang disebut dengan akhir sanad adalah C. C itu akhir sanad. Ya, paham ya dari sini ya. Ini penting untuk memahami hadis dhaif. Lanjut, kita menuju ke hadis dhaif dari segi terputusnya sanad. Ya. Yang pertama ada hadis mursal. Apa itu hadis mursal? Hadis mursal adalah hadis yang gugur pada akhir sanad tanpa menyebutkan sahabat dalam runtutan sanad. Tadi yang saya sebutkan, akhir sanad berarti siapa? Berarti C. Ya. Orang yang urut-urutannya sebelum Rasul disebut. Ya. Itu biasanya adalah para sahabat. Ya, tidak biasanya, pasti para sahabat. Kenapa? Karena gak mungkin tabiin langsung nangone Rasul, gak mungkin. Karena hidupnya tabiin itu setelah Rasul wafat. Ya. Nah, nih. Hadis mursal adalah hadis yang gugur pada akhir sanad. Maksudnya gugur ya tadi itu. Berarti sanad yang akhir tidak disebutkan. Kalau misalkan tadi contohnya A, B, C, D, A, B, C dari Rasul, maka ada hadis yang gini, dari A, dari B, dari Rasul. C tidak disebutkan. Ya, C tidak disebutkan. Kenapa? Dianggap tidak ada gitu aja. Atau kalau nggak gitu ya memang tidak tahu, tidak ngerti loh iki teko ngene sapa urut-urutane kok gak enek wis teko langsung teko Rasul ae wis lah, seperti itu ya. Nah, gitu. Terus hadis mu'allaq. Hadis yang gugur pada awal sanadnya. Baik seorang atau dua orang, bahkan keseluruhan secara berurutan atau tidak berurutan. Ya. Ini hadis mu'allaq. Seorang atau dua orang, bahkan keseluruhan secara berurutan di awal sanad. Ya, di awal sanad. Berarti banyak sebenarnya ya hadis yang mu'allaq. Kalau di buku-buku biasanya banyak hadis mu'allaq. Kenapa? Karena hadisnya mesti langsung ujuk-ujuk an Rasulullah SAW, langsung matanya. Bahkan langsung matanya, gak disebut sanadnya. Nah, itu bagaimana? Ya, tapi beda ya. Artinya beda itu gini. Kalau di buku-buku itu kan kebanyakan sudah mengutip langsung dari kitab hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim atau yang lain-lain. Ya, yang maksud di sini adalah ketika Imam Bukhari itu meneliti sebuah hadis, ya kan? Nah, kok didapati di awal sanadnya tidak ada atau digugurkan, harusnya ada sahabat, harusnya ada tabiin atau tabiin yang di sana, kok nggak ada? Nah, ini berarti hadisnya mu'allaq. Nah, gitu ya. Awal sanad, mursal akhir sanad, mu'allaq awal sanad. Terus ada hadis mu'dhal.
hadis yang gugur sanadnya secara berurutan, baik dua atau lebih secara berurutan, baik di tengah atau di akhir sanad. Syaratnya hadis mu'dhal itu ada sanad yang gugur secara berurutan. Misalkan tadi ada hadis sanadnya dari A, dari B, dari C, dari Rasul. Maksudnya berurutan itu adalah gini, gugur sanadnya dua atau lebih secara berurutan, maka yang seharusnya hadis tersebut itu sanadnya dari A, dari B, dari C, dari Rasul, dipangkas langsung gini, dari A, dari Rasul. Paham ya? B dan C ini kan berurutan, ini dibuang. B dan C berurutan terus dibuang. Nah, ini namanya hadis mu'dhal secara berurutan. Terus hadis munqati, hadis yang gugur sanadnya tidak berurutan, baik dua atau lebih secara tidak berurutan, baik di awal, di tengah, di akhir sanad. Tapi biasanya di tengah dan di akhir sanad itu munqati secara tidak berurutan. Bedanya munqati sama mu'allaq apa? Kalau mu'allaq itu gugur pada awal sanadnya, ya, baik itu seorang, ya, atau dua orang, bahkan keseluruhan secara berurutan atau tidak. Tapi biasanya kalau mu'allaq itu gugur seorang atau dua orang secara berurutan di awal sanad. Biasanya seperti itu. Nah, cara membedakannya bagaimana? Ya tinggal dilihat aja sanadnya nanti ya. Terus lanjut lagi. Kembali lagi ke hadis munqati. Kalau tidak berurutan itu berarti gini. Contoh lagi tadi. Ada hadis yang harusnya sanadnya itu dari A, dari B, dari C, dari Rasul. Maka kalau munqati dihilangkan A, dihilangkan C. Dari B, dari Rasul, bla bla bla. Seperti itu. Ini tidak berurutan. Ya kan? A dan C tidak berurutan. Berurutan artinya A, B, C, Rasul. Ini berurutan. Kalau tidak berurutan A, C ini tidak berurutan. Nah, ini dihilangkan. Jadi hadisnya langsung dari B, dari Rasul, bla 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 bla, rawahu Bukhari. Seperti itu. Ini tidak berurutan. Ya, maka menjadi hadis munqati. Tapi kalau misalkan tidak disebutkannya langsung dari B, dari C, dari Rasul, rawahu Bukhari, maka disebut hadis mu'allaq. Ya, karena gugur di awal sanad. Ya, mu'allaq. Atau misalkan gini, A, B tidak usah disebut. Langsung dari C, dari Rasul, bla 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 bla, rawahu Bukhari. Ini namanya mu'allaq. Awal sanad. Paham ya? Awal sanad. Nah, seperti itu. Ini mu'allaq. Kalau munqati tadi tidak berurutan. Dari A ini dihapus, dari C juga dihapus. Jadi hadisnya langsung dari B, dari Rasul, rawahu Bukhari. Itu munqati. Gugur perawinya secara tidak berurutan. Kalau mu'dhal secara berurutan. Ya, sampai sini nyambung ya. Nyambung, harus nyambung ya. Awal sanad, akhir sanad, berurutan dan tidak berurutan. Itu kuncinya untuk memahami hadis ini, mursal, mu'allaq, mu'dhal, munqati. Nek berurutan berarti ya kumang sanding-sandingan, nek gak berurutan ya gak sanding-sandingan. A, B, C, D misalkan. Nek berurutan ya A, B, C, D itu berurutan. Kalau tidak berurutan ya A, C, B, D atau A, D, C, B. Ini tidak berurutan. Ya. Awal berarti dek gini A. Ini awal. Akhir berarti D yang mendekati Rasul itu akhir ya. Paham ya? Tengah berarti ada B, ada C lah ya, seperti itu. Paham tuh? Paham lah. Oke. Lanjut ke hadis mudallas. Apa itu hadis mudallas? Hadis yang menyembunyikan identitas asli atau aib perawi dalam sanadnya. Dibagi menjadi dua.
tadlis pada perawi, menambahkan perawi lain yang tidak pernah ia jumpai. Atau 2, tadlis pada guru atau disebut tadlis suyuh, menyamarkan identitas perawi dengan julukan yang kurang familiar. Maksudnya gini, misal ini tadlis pada perawi, menyembunyikan identitas asli atau aib perawi dalam sanadnya. Misalkan gitu ya, tadlis pada perawi. Contoh, ada hadis yang sanadnya harusnya dari A, dari B, dari C, dari Rasul. Rawahu Bukhari. Tapi karena di sini ingin tadlis perawi, ya. Ini misalkan B ini adalah seorang yang kurang sikoh. Lah karena pengen hadis ini menjadi hadis sahih, maka B ini diganti Z misalkan. Orang yang satu zaman dengan B, ya kan? Tapi sejatinya A tidak pernah ketemu dengan Z. Jadi B ini digugurkan, diganti dengan Z. Jadi yang harusnya dari A, dari B, dari C, dari Rasul, bla 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 rawahu Bukhari, akhirnya berganti menjadi dari A, dari Z, dari C, dari Rasul. Ben apa? Ben dikenal sebagai hadis yang sahih. Karena apa? Ingin menyembunyikan B. Karena apa? B ini orangnya kurang sikoh, sedangkan Z itu orangnya sikoh. Faham dari sini? Lah A nggak pernah ketemu sama Z, karena A itu ketemunya sama B. Paham ya? Nah, ini namanya tadlis perawi. Kalau tadlis suyuh itu gini. B ini adalah murid. B ini adalah guru. Ya, seorang gurunya A. Lah A ini tahu kalau gurunya ini kurang sikoh. Misalkan B, maka B ini misalkan namanya itu adalah B, tapi biasanya dijuluki sebagai, kalau misalkan gini, Utsman bin Affan itu kan punya julukan Zunnurain, ya, Zunnurain, orang yang punya dua cahaya karena menikah dengan dua orang putri Rasul. Nah, contoh misalkan B ini punya julukan apa ya, misalkan julukan hamba Allah misalkan, kan gitu aja wis. Gampangane ngono. Nah, tadlis suyuh itu seperti ini. Dari A, dari hamba Allah, dari C, dari Rasul. Lah, ini namanya julukan. Disamarkan. Ya B-nya tetap ada, cuman disamarkan dengan menggunakan julukan yang kurang familiar. Hamba Allah itu kan sifatnya umum lah. Hamba Allah itu akeh yo, kabeh iki hambane Allah kan gitu. Ya, dari A, dari hamba Allah, dari C, dari Rasul. Lah kalau tadi yang tadlis perawi itu kan diganti. Ya, diganti. B diganti menjadi Z. Ya. Ben ketok siko. Nah kalau ini B-nya itu tetap dimunculkan, tetapi tidak jelas, tidak disebutkan secara terang-terangan namanya B, tapi disebutkan hanya julukannya saja. Ya, hamba Allah. Misalkan dia punya julukan pedang gurun pasir, yo, dari A, dari pedang gurun pasir, dari C, dari Rasul. Bisa saja. Ya, bisa saja. Itu namanya tadlis suyuh. Ya. Oke. Mungkin itu saja pembahasan pada pertemuan kali ini. Ya. Sekali lagi saya ingatkan bahwasanya ini yang untuk memahami hadis dhaif yang 5 ini, yang kata kuncinya harus benar-benar dipahami ini. Awal sanad, akhir sanad,
berurutan dan tidak berurutan. Itu yang harus paling dipahami. Kenapa? Karena ya ini tadi. Kalau mursal itu gugur pada akhir sanad. Kalau mu'allaq itu gugur pada awal sanad. Kalau mu'dal itu gugur sanadnya secara berurutan. Kalau munqati gugur sanadnya tidak berurutan. Loh. Kalau mudalas menyembunyikan identitas asli atau aib perawi dalam sanadnya. Ya, lah cara menyembunyikan itu ada dua. Satu diganti dengan orang lain, yang kedua disamarkan namanya menggunakan julukan yang kurang familiar. Ya, tuh ada dua. Diganti dengan perawi lain yang lebih sikoh, atau diganti menggunakan julukan bukan nama asli. Nah itu tadi, semoga ilmu ini bermanfaat dan semoga penjelasan ini disertai dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.